Hai, hello everybody, what's up? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan baik. Oke, saya akan menjelaskan salah satu tenses dalam bahasa Inggris yaitu simple present yang bentuk verbal. Oke, yang umumnya ini dipakai oleh masyarakat atau orang-orang yang berbicara bahasa Inggris maupun belajar bahasa Inggris. Pada intinya bahasa Inggris. Oke, semoga videonya bermanfaat and here we go. Oke, baik. Jadi simple present, ya simple present itu merupakan salah satu tenses dalam bahasa Inggris yang dimana ini kita mengungkapkan sebuah tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, dia bentuknya simple, entah itu dia tindakan yang dilakukan kemarin, kemudian hari ini, sekarang maupun yang akan datang. Ya, pada intinya dia itu simple ya. So, contohnya seperti kayak gini. Saya makan kue, gitu kan? I eat the cake. Kemudian saya belajar, I study. Kemudian kamu pergi ke kantor, you go to the office, begitu lah. Pokoknya simple lah, nggak ada embel-embel yang lain seperti pakai to be lah apa segala macam. Oke? Nah, ayo kita masuk dalam penjelasannya. Oke, dalam simple present ada time sinyal yang memang harus kita ketahui. Ya, seperti always, ya, yang artinya selalu. Kemudian ada sometimes, kadang-kadang. Kemudian usually, ya artinya biasanya. Kemudian often, yang artinya selalu. Every day, setiap hari. And the last is every week, setiap minggu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan kata ini, ya itu udah pasti ya, udah pasti mungkin ya, udah pasti masuk dalam simple present. Oke, nah itu time signal. Selanjutnya, ya ada subjek yang harus kita ketahui atau mungkin teman-teman yang lain ya. Ada yang mengetahui pasti apa sih subjek itu. Oke. Nah, pertama ada subjek he, she, dan it. He itu dia laki-laki, kemudian she itu dia perempuan, dan it itu dia kata ganti hewan ya, benda dan segala macam gitu. Nah, kalau subjeknya he, she, it itu dia pakainya does. Oke, pakainya does. Selanjutnya untuk subjek I yang artinya saya, kemudian you yang artinya kamu, kemudian they yang artinya mereka, dan we yang artinya kita. Nah, ini dia harus pakainya do. Oke? Do. Ingat ya teman-teman, ini harus diingat nih karena penting banget. Nah, he, she, it pakainya does, sedangkan I, you, they, we dia pakainya do. Oke? Nah, kemudian selanjutnya dalam simple present ya, kita harus mengenal ya kata verb. Verb itu artinya kata kerja. Kata kerja umum ya, sebuah tindakan ya seperti makan, tidur, kemudian bermimpi, berlari, kemudian memukul, berjalan, dan kata kerja yang lainnya lah gitu. Nah, ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb SIS. Contohnya verb 1 seperti go, kemudian verb 2-nya when, kemudian verb 3-nya itu gone, dan verb SIS-nya goes. Kemudian ada verb 1 juga come yang artinya datang, kemudian came bentuk keduanya, kemudian verb 3-nya itu come, dan verb SIS-nya dia comes. Oke? Nah, ini saya kenalkan dulu kepada teman-teman semua biar nanti ketika masuk dalam contoh simple present nggak bingung karena ini penting banget lah. Oke? Oke, sekarang kita masuk dalam penggunaan simple present itu seperti apa. Nah, dalam simple present itu ya kita harus mengenal ada yang namanya positif, kemudian ada namanya negative word, dan ada question word ya dalam bentuk tanda tanya. Dan sini saya sudah buat simple. Ini saya sudah tuliskan dengan rumusnya, jadi mungkin agak lebih mudah untuk dipahami nanti. Oke? Nah, yang pertama kita masuk dalam penjelasan positive word dalam simple present. Dan formulanya atau rumusnya yaitu ada subject plus verb 1 SIS plus object. Nah, contoh ya, saya kasih contoh yang gampang-gampang aja. I eat
I eat the cake. I eat the cake. Oke, I eat the cake. Nah, di sini ya sudah memakai 3 komplement. Ya, 3 komplement. Yang pertama subjeknya itu I, kemudian verb SIS-nya itu eat, dan objeknya adalah cake. Jadi I eat the cake. Saya makan kue. Nah, itu dalam bentuk positif. Kemudian untuk bentuk negatifnya, kita ya mengikuti formulanya saja. Nah, subjeknya kan I. Jadi kita tulisnya di sini I. Kemudian I, kemudian ya I, kemudian dia pakainya don't. Ya kan? Do not. Pakainya do not. Kemudian verb 1, ya, dia kembali ke verb 1. Pakainya eat. Berarti I don't eat, objeknya the cake. I eat the cake. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, lah kok ini kenapa bisa I-nya dia pakainya do bukan does? Ya, do bukan does. Oke, kita kembali lagi yang di sini tadi. Ya, kalau misalkan dia subjeknya I, you, they, we, ya itu pakainya do. Kalau misalkan subjeknya he, she, it, dia pakainya does. Oke? Nah, karena di sini kita subjeknya pakai I, ya pakai I, berarti dia harus pakai do. I don't eat atau I do not eat the cake. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk dalam question word, ya interrogatif atau dalam bentuk kalimat tanya. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat tanya. Gampang saja guys ya. Ikuti saja rumusnya. Nah, ini rumusnya kan pertama do atau does. Kita di sini pakainya do. Oke, do karena kan subjeknya I. Kemudian masuk di subjek, do I, kemudian verb 1, do I eat. Do I eat, objeknya the cake. Nah, gitu kan? Do I eat the cake? Jangan lupa tanda tanya. Oke guys, ini salah satu contoh. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Untuk SIS. Ya, SIS. Seperti apa sih SIS itu? Oke guys. Nah, untuk penggunaan SIS itu dia ada pada subjek he, she, it atau orang ketiga atau benda tunggal ya. He, she, it. Dia tuh harus pakainya verb SIS. Contoh ya, kita contoh pakai subjeknya he aja ya, he. Kita pakai he. Kita pakainya he. Nah, untuk he ya dia itu pakai SIS, berarti kita pakai contoh goes aja ya. He goes to the market contohnya. Nah, he goes to the market. Ya, artinya he goes to the market. Dia pergi ke pasar. Nah, kok kenapa dia pakai goes bukan he go? Ya kan, bukan go. Ya, karena dia subjeknya he, she, it. Kalau sudah he, she, it, berarti dia harus ditambahkan verbnya, ditambahkan s atau is. Jadinya he goes to the market atau he goes to the market. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk negatifnya ya, bentuk negatif. Untuk bentuk negatifnya sama ya, dia diturunkan dulu subjeknya. Gini, he, kemudian kita pakai apa nih? Do atau does? Pakainya does. Oke, pakainya does. Oke, he does not. He does not kembali ke go. He does not go to the office, to the market ya. To the market. He does not go to the market atau disingkat he doesn't go to the market. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, lah kok di positifnya ini goes-nya menjadi goes, sedangkan ketika diubah menjadi negatif menjadi go.
Ya, karena kita kembali ke rumus. Kalau dalam bentuk negatif, dia verbnya kembali ke verb 1 atau bentuk semula atau apa ya namanya itu? Saya lupa. Oke ya, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ubah dalam bentuk kalimatannya. Nah, karena subjeknya ini he, berarti dia pakainya does ya, bukan do. Does. Ya, does he go to the market? Sorry ya. Oke. Does he go to the market? Oke. Does he go to the market? Nah, apakah dia pergi ke pasar? Nah, gitu ya guys ya. Oke. Jadi untuk dalam simple present dia itu menggunakan pertama verb 1, kemudian verb ses. Verb 1 ya, verb 1 untuk subjek I, you, they, we, dan verb es untuk subjek he, she, it atau orang ketiga dan benda tunggal. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang simple present. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang simple present atau ada yang ingin berikan masukan, silahkan komentar atau ya silahkan ditulis ya dalam kolom komentar. Oke? Thank you very much for watching and see you next time.